Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi sidqina wa rasulina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, ngapunten iki langsung kajian mau nggih. Karena di pondok saya punya gawe jadi ada wisuda anak maulidnya sudah selesai kemarin Kamis. Jadi ada wisuda santri-santri ini tinggal. Ini mungkin namun sekedar memang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa fi ulumihi wa nafa'ana bidarana. Yang keempat, kata Imam Muhammad bin Abdullah yang mengatakan la yakun ta'akhuru amatil afari ma'il hahi fi du'ai mujiban ya'saka fa huwa alladhi dhamina laka al-ijazatu fi ma yaktaruhu laka la fi ma taktaruhu li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Engkang maknane pun ngeten, la yakun ora ana apa ta'akhuru amatil afari apa kerine suwene peparinge Allah ma'a ilhahi sumertane oleh teman-teman kira fidu'ai ing dalam dungo mujiban iku supaya den ijabahi Allah liak sika terapun ora mutus asahake Allah ka ing sira wa huwa mongko utawi Allah iku alladzi iku zat dhamina kang jamin sinten alladzi laka maring sira al ijabata ing ngijabahi lumah bima ing dalem barang ma ing dalem barang niku mesti bima ing dalem perkara kang sira jaluk yakhtaru kang milih akil hu ing ma sinten Allah laka marang sira la fima ora ing dalem barang tak taru kang milih sapa sira hu ing ma linafsika kama awak dhewe sira fil waqti lan ing dalem wektu alladzi kang yuridu kang ngersakake sinten Allah la fil waqti alladzi ora ing dalem wektu alladzi kang yuridu kang arepake sapa sira. Pelajaran yang ketiga kemarin kan dijelaskan sawal bikul iman la tukhrikul aswatul abdar. Kerasnya semangat, kuatnya usaha, sungguh-sungguhnya kita di dalam ikhtiar untuk mendapatkan takdir kita, untuk mendapatkan harapan kita. Kalau takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, ya gak akan bisa. Hatta umpamanya kita minta doa sama wali, kalau memang belum pas waktu, ya belum dikabulkan sama Allah. Jadi wali pun berdoa itu karena sudah dipaskan sama Allah waktunya dan juga pemberiannya pada saat itu. Mari. Nah sekarang jangan putus asa ketika kita bersungguh-sungguh berdoa sama Allah, minta sama Allah, harapannya supaya segera dikabulkan, cita-citanya segera terwujud. Tapi misalkan berharap ya Allah pengajian ini ke depan lebih manfaat, lebih berkah dari Allah, semakin berkembang, semakin maju. Gimana ya caranya? Apa pengajian ini relatif maju ke tentangnya apa? Mengundang dengan undangan, misal namanya ikhtiar, kemudian berdoa sama Allah.
orang maju-maju ya. Kebiasaan kayak ngomel apa mana. Jangan putus asa. La yakun ta'akhiru amatil aqab ma'alil hal fi du'a mujiban liyasan. Jangan engkau berputus asa karena terlambatnya permintaan engkau yang Allah berikan kepadamu. Kenapa? Karena Allah itu alladzi dhamina lakal ijabah. Al-ijabah fima yahtaru laka. Karena Allah itu yang menjamin doa kita itu diijabahi. Yang menjamin bukan usaha kita, bukan wiridan kita, bukan kesolehan kita, tetapi Allah sendiri yang menjamin doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. La fima tahtaru li nafsika. Bukan sesuai kehendakmu, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Engkau menginginkan diberikan pekerjaannya, dagangannya laris. Tapi kalau Allah tidak berkehendak laris, dikai mung setino pembeli telu. Nek karepe menungso iki kan entek kabeh. Ternyata ini enggak pernah. Maunya kita habis, tapi maunya Allah belum. Yang pertama. Yang kedua, keinginan kita itu sebenarnya hajatnya kita ini segera. Ya waktu ini dekat-dekat ini. Allah yang punya waktu, bukan kita yang punya waktu. Bukan kita yang menentukan saya butuhnya sekarang ya Allah. Allah yang memberi kita kapan waktunya dan tepatnya kapan, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Kata beliau, hukmul abdi alla yaqtaru syai'an ala maulahu. Etikanya seorang hamba itu tidak boleh menghendaki atau menentukan sesuatu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harapan dia dan sesuai dengan keinginan dan waktunya yang pas. Nah, terus bagaimana caranya berdoa? Ya, doa sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, ala u'allimuka doa kama da'a Musa alaihi salatu wasalam fi fil bahr, di dalam laut merah. Mau tidak kamu tak ajarkan satu doa, wahai Abdullah bin Mas'ud, satu doa yang mana doa ini dibaca oleh Nabi Musa waktu di laut ketika saat itu dikejar sama Firaun. Permintaannya kan banyak, ingin selamat, ingin hidup, ingin bawa bawaannya, hewan ternaknya, cita-citanya umatnya banyak. Tapi Nabi Musa cuma doa gini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya segala engkau pujian dan milik engkau saja pujian itu. Wa ilaikal mustaqim, dan hanya kepadamu ya Allah berkeluh kesah. Berkeluh kesah, saya punya hutang banyak, saya punya keinginan ini dan itu, saya punya maksud ini dan itu. Seandainya kalau begini, kalau begitu, keinginannya kan banyak itu tadi. Tapi itu dibungkus dalam satu doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa ilaikal balagh. Ini tambahan saya, wa ilaikal balagh, bukan saya, tambahan Imam Ghazali, wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma gitu toh. Padahal keinginannya banyak, ini dan itunya banyak. Tapi kalau kita minta sama Allah gitu aja.
Allah sudah tahu kebutuhan kita. Kalau kita kan kata ya Allah, ini tanggal tua, supaya setoran ini gusti pun ini dodolan selaris kayak ngeten. Maunya kan gitu, waktunya kita tepat kayak gini. Sudah ya Allah, Engkau yang Maha tahu ya Allah. Gitu kan. Ya kita punya hajat. Lah baiknya apa? Hajat itu kalau kita punya hajat, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sibukkan dengan zikir. Seperti baca Quran. Siapa yang sibuk dengan membaca Quran sehingga dia lupa dengan hajatnya, maka dia akan aku beri lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepadaku. Itu caranya begitu. Caranya kalau mau minta punya hajat besar, sibukkan dengan baca Quran. Sibukkan baca Quran. Minimal katanya Imam Habib Salim As-Sakili. Kalau bisa sehari semalam ini minimal kita baca 100 ayat. Minimal kalau bisa. Kalau ingin hajat itu mudah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau santri 1 minggu itu bisa hafal 1 minggu. Berarti sekali duduk akan 2 juz, 3 juz sampai 4 juz ya tinggal. Kalau saya seminggu bisa hafal, tapi di bulan Ramadan, bulan ini nggak bisa. Nah, kesibukannya di Ramadan kan sudah standby. Kadang seminggu itu 2 kali saya hafalnya. Tapi kalau saya punya mertua, seminggu itu hatam kadang 4 sampai 5 kali. Nah, punya mertua. Ya, dia Masya Allah. Nah begitu. Wala yalzamu bi salahiyati halin min al-aqwali lahu. Jangan memastikan apa yang kita duga, yang kita harap itu baik. Kalau waktu ini diberi pasti aku. Kan maunya kan kita begitu biasanya. Ya Allah, saya sembuhkan ya Allah di saat ini. Kalau saya sembuh saat ini saya ingin tahajud, saya ingin. Jangan berprasangka berpraduga dengan sembuh pada saat itu, kemudian bisa mengerjakan ini dan itu. Jangan menyandarkan dirimu seperti itu. Lepaskan doa itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu kita tidak senang, doanya belum dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Barangkali saat itu yang kita tidak suka, dikasih sakit, itu kadang-kadang lebih baik. Ya, dikasih sakit lebih baik. Nah, sekarang kita kasih sakit. Kenapa? Karena kalau kamu sembuh, tiap malam keluyuran, tidak ada manfaatnya. Maka dikasih sakit itu. Itu kalau orang yang baik, kalau husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya dikasih sakit. Mungkin dengan sakit ini Allah mau berikan barokah sama saya, hikmah yang terbaik. Hanya saja saya belum bisa mengungkap di balik hikmah tersebut. Jangan beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena itu anggapannya orang jahil. Itu anggapannya orang bodoh. Orang bodoh itu selalu menyadarkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Ya. Tapi kebalikannya, orang yang makrifat, orang yang baik, dia tidak akan pernah menyadarkan kebaikan kecuali hanya kepada Allah dan Allah. Sudah, ini saya kasih sakit sama Allah, ya sudah. Ini memang Allah ingin memberi saya yang terbaik. Husnudzon aja, sama Allah husnudzon saja. Nanti kita masuk di bab husnudzon. Husnudzon saja sama Allah. Nah, saat ini belum juga jualan laris-laris, maunya sih saya seperti itu. Nah, sedangkan butuh ini tadi, memasukkan sedikit butuh nih, tidak yang penting saya usaha dan usaha. Di balik semuanya ini pasti Allah punya rencana yang lain untuk saya ini. Wah, Masya Allah. Orang kalau sudah seperti ini, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Sampai itu ada Rasulullah bin Haddad mengatakan apa? Wali khusnil dhanni ulazimu.
wa nahari. Husnudzon itu bagi saya itu adalah sebuah kewajiban, dan itu aku lakukan di siang dan di malam hari. Bahkan husnudzon itu aku jadikan khalili wa jalisi, ya gitu ya. Ada ya. Husnudzon itu aku jadikan apa? Sebagai teman dekatku, teman karibku, dan teman dudukku. Katanya beliau, husnudzon itu dikasih musibah, alhamdulillah, ini temanku ini, ya gitu. Teman dudukku. Yang namanya teman baik itu kan pasti akan memberikan manfaat. Teman yang jahat pasti akan memberikan kejelekan. Nah ini husnudzon, ini teman baik. Jadi ketika dia dikasih musibah, dikasih bala, katanya Rasulullah bin Al-Haddad, bala itu bukan jahat, bala itu bukan kejelekan, bala itu justru rahmat dan kebaikan untuk saya. Habib Abdullah bin Al-Haddad ditutup penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak beliau masih anak-anak. Tapi katanya beliau seperti itu tadi. Itu bukan bala, itu bukan musibah bagi saya, itu sebuah rahmat, itu sebuah anugerah untuk saya. Itu Habib Abdullah, itu tingkatan orang marifat. Kalau kita bisa seperti itu, ya Allah, dagangkan manis laris kapayu bayi, anak-anak nangis terus dipilih. Imam Hasan As-Sadili beliau mengatakan begini, la takhtar min amrika syai'an. Jangan pernah kamu menentukan sesuatu yang engkau inginkan. Boleh terserah Gusti. Yang penting saya kerja. Yang penting saya mondok belajar ngaji. Yang penting saya ngaji dan jadi sini. Saya berdoa ya Allah kasih manfaat untuk saya, kasih barokah untuk saya. Ini terakhir nggak paham ini. Penting ngaji. Paham dan kayu sih. Urusan Gusti. Aku ngaji ilmu tasawuf al-hikam. Kok orang jadi wali-wali, kok orang jadi wali-wali bis, nah penting ngaji lah ya. Nah gitu ya. Saya bekerja, wah itu kayak rantai duit ya penting kira, ya betul. Ganti cara ini ya. Ganti cara yang kayak kalau di duit ya betul tetap bekerja. Intinya tetap bekerja dan bekerja. Itu sudah, itu namanya ikhtiar. Katanya beliau Imam Hasan As-Sadili mengatakan begitu, waqtar Allah takhtar, memilihlah kamu sebuah pilihan yang kamu tidak memilih. Pilihlah kamu yang tidak memilih. Misalkan sama dikasih tas, ini warnanya coklat, ini warnanya putih. Oh, dengan kertas putih. Yang hati ini jenengan, aku pilih si coklat. Ya, bilang milih ya sih. Dipilih, bisa nggak kita itu? Kan susah. Seringnya kita itu kan memilih, menentukan apa yang kita sukai. Lah makanya ketika kita tidak pernah puas, itu karena pilihan kita itu tidak sesuai dengan kita. Nah, kalau orang-orang tasawuf sebaliknya, pilihlah sesuatu yang kamu tidak suka. Ya, supaya apa? Supaya kita suka sama apa? Suka sama yang menentukan takdir. Lalu memilih kan boleh, hidup ini kan pilihan. Bukan, hidup ini bukan pilihan. Kan ada seringnya yang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Bukan, sebetulnya hidup ini bukan pilihan. Ikutilah hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah. Okay. Kata beliau juga Imam Hasan As-Sadili, wa fir wa min dalikal mukhtar, larilah kamu dari apa yang kamu pilih. Lari berarti bisa dilirik. Melayu rasa delok buri. Wa min firarika dan dari larimu, wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla, dan dari larimu itu lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengikuti pilihannya Allah. Nah, monggo dengan tak disebut monggo dengan mari kita mengikuti nggih monggo.
sudah. Lah itu bukan lari, itu namanya. Itu masih ada harapan. Jangan begitu kan. Ini adalah rahmatullah. Yang penting kita berdoa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika kita punya sebuah keinginan, punya hajat, berdoa saja. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kan. Allah kan perintahkan kita untuk berdoa. Nah, sudah berdoa sampai berdoa. Jangan ngurusi permintaan kamu. Yang sering kita bingung, susah, berat, itu kan karena kita ngurusi permintaan. Waduh, kok nggak terkotak-kotak permintaan saya, hajat dan harapan saya ini kok belum tercapai sampai saat ini. Padahal di sini tadi diperintahkan ud'uni, mintalah sama saya. Bukan apa? Bukan menentukan permintaan dan menentukan waktunya, tapi disuruh Allah minta saja. Apa yang kamu minta, aku yang kasih, bukan sesuai keinginan kamu dan bukan kamu yang menentukan kapan waktunya, tapi aku yang kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Ghafir ayat 60. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, 86. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang tanya sama kamu wahai Muhammad, hamba-hambaku itu tentang diriku, maka sesungguhnya aku ini dekat banget sama mereka. Ujibu da'watad da'i. Saya itu dekat sama mereka itu. Dekat kepada orang-orang yang selalu meminta kepada Allah. Ini tujuannya meminta. Tujuannya meminta itu taqarrub kepada Allah. Ad-du'a lillah. Doa itu untuk Allah, bukan ad-du'a ditolak. Dan doa itu untuk sebuah permintaan. Nah, itu yang membuat kita berat, putus asa, itu karena doa itu untuk permintaan. Ketika kita berdoa dan permintaan itu tak kunjung datang, maka baru berat dan putus asa. Tapi kalau kita jadikan doa itu sebagai lillah, litaqarrub, untuk mendekat kepada Allah, maka kita tidak akan pernah melihat isi permintaan itu, tetapi kita akan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Karena di dalam doa itu sebuah ibadah. Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min ahadin yad'u, tidaklah di antara seseorang yang berdoa dengan satu doa, illa Allah, kecuali Allah telah memberinya masa'ala, apa yang ia minta, au kafa'anhu, atau ia menolak yang minasud, permintaan yang jelek, mislahu, sepertinya, malam yada, selama dia tidak berdoa, bi ismin au qati'ati rahim. Catatannya, doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang perlu kita ingatkan. Selama dia tidak berdoa kejelekan, tidak berdoa untuk maksiat, untuk dosa, dan yang kedua adalah selama dia tidak memutus silaturahim. Ya, tidak memutus silaturahim. Nah, ini memutus silaturahim. Ya, kalau Ustaz Faton ini tidak memutus silaturahim, sibuk pekerjaan, sibuk undangan orang ini. Nah, ini kemarin saya kesulitan, baik di tempat ini berarti gak ada aku pas dengan Polres ini. Kemis besok juga kayaknya ganti lagi. Kemis besok saya ngisi di Subang, tidak tolong ya. Kemis besok saya ngisi di Subang, Jumatnya di Ciamis, hari Jumatnya di Cirebon, hari Sabtunya di Pekalongan pulang. Paling Kemis besok saya belum bisa ngisi lagi di Polres. Mungkin nanti ada lagi yang diminta sama Pak Eka. Masya Allah, gitu ya. Jadi katanya Rasulullah tadi dari Sayyidina Jabir, seorang
hamba itu kalau minta sama Allah pasti diberi sama Allah, pasti. Apa yang dia beri diberi, diminta sama Allah. Bahkan dia minta dijauhkan dari apa diberi sama Allah, asalkan dia tidak meminta dosa saja. Ya Allah, lancarkan saya mau dangdutan ke sana. Ya. Dan jangan pernah putus asa. Saya punya apa? Saya punya apa? Dan ternyata saya tidak tahu. Ternyata memang amalannya datuk kami dari Basyaitan itu silaturahmi. Senang silaturahmi. Saya dulu masih kecil itu sering diajak sama datuk silaturahmi. Pergi pulang. Bahkan saya pernah dulu sampai diudainya wali jadak namanya Batullah di Bali. Wali jadak, subhanallah. Waktu Habib Hasan Basyaiban, pernah dengar Habib Hasan Basyaiban? Jadi ini juga agak jadab ya, sama siapa? Habib Husin sangat disayang ya Habib Hasan. Nah, waktu Habib Hasan ke rumah saya, waktu ke rumah nginep 4 hari 4 malam, terus saya diajak pulang, nggak pulang langsung, itu diajak mampir ke kerabatnya di Jogja, di Lempuyangan, stasiun B di Lempuyangan situ, kerabatnya Basyaiban juga. Waktu saya lihat nasabnya, loh, ini kok sama mana nasabnya? Berarti ini bukan dari Magelang ini, saya bilang gitu. Iya memang betul, bukan dari Magelang. Oh, tapi kok antum bebas apa? Iya, bukan ini jalurnya dari sana, dari Jawa Timur. Oh ya, betul. Itu cerita. Ini anaknya, abahnya sudah meninggal. Abahnya meninggal. Ini anaknya ini meninggal. Anaknya meninggal apa? Abahnya sudah meninggal. Dan anaknya ini namanya Fuad Basyaiban. Fuad cerita-cerita dulu anak punya Umi anak ini kalau diurut-urut masih keturunan Sakera. Sakera itu kan Sayyid ya. Pangeran Madura. Masih kurang ini. Tapi dulu umi saya itu dimong sama Badola, Babil. Masa? Lah, umi saya ini, Badola itu sama anak dikit sekali. Dan lagi dulu waktu anak masih kecil sama Badola itu diludahi lah. Marah ini, teriak-teriak. Jawa Timur biasa gitu, diludahi lah. Diluk ya, kalau pada saya diluk ya. Halo, saya telah. Jadi saya masih ingat sekali, walaupun saya ditinggal masih kecil sama bapak saya, tapi pendidikan silaturahim itu tidak pernah saya. Nah ternyata itu semuanya juga begitu silaturahim. Barokahnya dari silaturahim. Makanya jangan pernah tinggalkan silaturahim. Makanya biasanya min al-Basyaiban itu kalau doa mustajab. Cuma mereka itu tersembunyi. Antum tahu Habib Syarif bin Sohar? Alhamdulillah. Syarif ini belum pernah kenal sama saya, belum tahu sama saya. Iya, Alhamdulillah. Jadi anak dibilang sohor. Dibilang sohor kenapa? Karena delik. Tidak menunjukkan sayyidnya. Kenapa tidak panggil? Kalau Basyaiban itu dipanggil Mas, bukan Habib. Dulu waktu nyanti di mana? Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Itu Sayyid Syarif itu adiknya Sayyid Sulaiman. Kalau saya dari Sayyid Sulaiman ya. Adiknya ini Sayyid Syarif ini yang di Pasuruan yang di sekolah pulau ini ya. Sayyid Syarif ini malam-malam ketika Sunan Ampel ini mau tahajud, ini bersinar ini Sayyid Syarif ini kayak emas
sinarnya itu kayak emas, kekuningan gitu. Wah, emas itu kan emas. Terus akhirnya dipanggil Mas itu. Lah dari saat itu akhirnya ada jadi Mas itu. Jadi bukan apa? Bukan Sayyid, bukan Syarif, bukan apa? Habib, tapi Mas. Ya dipanggil Mas. Panggil Mas sampai di Belanda juga dipanggil Mas. Karena kalau yang Sayyid sama Habib itu pasti dihubungi sama-sama Belanda. Karena Pak Hussein itu memang lebih awal datang ke Nusantara dan berjuang sama iya Syaitannya. Katanya katanya Habib Syarif dari Syaitan dari dulu ini mastur. Itu beliau ketemu saya kaget, mau ngisi buyar akhirnya. Padahal waktu itu di planshet saya cuma pakai Ustaz Ahmad Farid itu saja, nggak ada bahasa Ibannya. Tapi beliau tahu waktu saya dulu ketemu itu kaget, langsung panggil Bib, kasar. Dan saya nggak tahu ya, carinya langsung. Cari nonton cerita. Sebetulnya masih banyak ya, cuma saya ini guru-guru harus menemani anak-anak santri sering melampaui dalam muter. Nah itu saya cakap semata ya, mohon dimaafkan ya. Jadi ini tadi cerita silaturahmi. Betul, jangan diputus silaturahmi. Betul. Kalau dengan ini jadi wali banyak silaturahmi.